Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut ini akan saya berikan tutorial tentang cara penggunaan Zoom. Ya, untuk yang pertama, ya kita bisa download Zoom dulu. Saya sudah mendownloadnya ini. Ketika kita memulai, harus ada settingan. Ya. Di setting itu, bagaimana membuat break room, yaitu nanti kelas bisa kita pecah menjadi berkelompok. Pengaturannya adalah sebagai berikut. Search di Google Zoom gitu ya. Setelah itu sign in. Sign in ini menggunakan akun yang telah saya berikan sebelumnya. Ini ya akun Zoom-nya. Jadi jangan lupa passwordnya ada besar kecilnya, diperhatikan betul itu. Kemudian klik sign in. Nah, di sini bisa kita save saja bahwa penggunaan Zoom ini ya sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu satu semester ini. Kita lihat profilnya. Di profil ini tertulis 1 ICP. Maka selain 1 ICP jangan menggunakan akun ini, karena tiap kelas sudah saya berikan satu persatu. Selanjutnya kita ke setting. Yang perlu kita perhatikan di setting itu yaitu waiting room. Waiting room itu ketika kita klik waiting room ke kiri berarti dinonaktifkan. Artinya setiap siswa bisa masuk otomatis tanpa persetujuan dari Bapak Ibu guru. Ketika klik ke kanan, maka sebelum masuk siswa harus disetujui oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini terserah, tergantung Bapak Ibu guru masing-masing ya. Kalau saya off-kan dulu aja supaya siswa mudah untuk masuk. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini mute all participants when they join a meeting. Jadi semua partisipan kita mute semuanya. Otomatis ketika masuk langsung mute. Nah, di sini ada screen sharing. Jadi siapa yang bisa screen share ya? Yaitu who can share, kita pilih yang host only. Artinya Bapak Ibu guru saja yang share screen. Tapi ketika itu adalah sesinya pelatihan, maka bisa all participants. Baik, kita tetapkan host only. Selanjutnya ini whiteboard. Whiteboard itu harus kita off-kan ya. Kenapa kita off-kan ya? Supaya siswa itu tidak bisa coret-coret ya. Kemarin ada suatu acara pelatihan atau pembukaan suatu acara, ternyata whiteboardnya di-on-kan sehingga siswanya bisa coret-coret. Ya, ini yang harus kita perhatikan di sini. Selanjutnya terus ke bawah. Nah, ini breakout room. Nah, jadi room itu ruangan itu bisa kita pecah menjadi beberapa ruang misalnya. Jadi satu kelas itu bisa kita pecah menjadi dua, kelas A dan kelas B. Kelas A untuk mengerjakan apa, kelas B untuk mengerjakan apa, seperti itu. Ini perlu sekali ya, sehingga kita aktifkan break room-nya ini. Ya. Oke. Sudah, itu saja. Selanjutnya kita akan membuat suatu kegiatan. Misalnya hari ini ada pelajaran tematik dan Al-Quran hadis misalnya. Maka kita buat schedule a meeting. Kita buat jadwal. Yang pertama adalah pertemuan pertama misalnya. Tematik. Karena jam pertama adalah jam tematik.
deskripsi nggak usah diisi nggak apa-apa. Terus jamnya ya. Misalnya kalau kita hari ini bisa atau besok bisa, ini bisa kita jadwalkan. Sebelum hari H boleh. Nah, jam berapa tematik itu? Misalnya jam 8. Nah, jam 8 IM. Nah, berapa jam durasinya? Ini bebas karena ini bisa 24 jam ya prosesnya. Itu yang apa itu akun yang berbayar. Ketika akunnya tidak berbayar hanya 40 menit. Kita coba 2 jam. Kurang dari 2 jam acaranya gimana? Ya nggak apa-apa. Tetap ini menyesuaikan nantinya. Baik, selanjutnya kita pakai personal meeting, artinya meeting khusus. Ini bisa kita kasih passwordnya, misalnya 1 ICP, ya seperti itu. Boleh. Nah, dia waiting room, menunggu atau tidak lah. Ketika kita klik gini, berarti siswa tanpa disetujui oleh guru, maka bisa masuk ke dalam kelas. Host, videonya kita on-kan, ya. Video partisipan atau siswa kita on-kan. Nah, ke bawah lagi, allow participants to join anytime. Artinya siswa itu bisa masuk sebelum waktunya. Nah, ini kan tidak enak. Masa yang masuk ruangan siswanya dulu, gurunya belakangan. Nah, ini tidak. Jadi tetap tidak kita centang. Ya. Kalau kita centang berarti siswa dulu yang masuk kelas. Yang kedua adalah mute participants upon entry. Nah, ini kita mute. Betul. Automatically record meeting on the local computer. Jadi ketika kita klik maka otomatis ya ini yang kita lakukan besok yaitu setiap kita proses ya kita record. Kenapa? Ini bisa kita upload ke dalam YouTube-nya sekolah seperti itu. Setelah itu kita save. Ini kita abaikan ya, kita save. Nah, sudah terbentuk jadwal. Baik, kita copy. Nah, seperti ini munculnya. Kita copy a meeting invitation. Kita klik. Selanjutnya bisa kita cari notepad atau Word notepad. Kita paste di sinilah. Selanjutnya ini bisa kita ganti ya kegiatan pembelajaran kelas 1 ICP misalnya ya. (22 Juli 2021) jam berapa? Jam 8 sampai 09. Jam pertama misalnya. Jam pertama. Selanjutnya kita buat lagi, kita save ya. Kita minimize dulu. Kita buat jadwal lagi. Karena satu hari ada 2 mapel. Schedule a meeting. Pertemuan pertama Al-Quran hadis. Nah, kapan? Yaitu tanggal 22, jamnya jam 9. Jam 9 IM. Oke, jam 7 sama kita samakan. 1 ICP on automatically record meeting on the local computer. Kita klik. Ya. Kita save. Nah, kita copy invitation. Nah, kita masukkan, kita kelompokkan ke dalam yang tadi. Kita pastekan di sini. Yang kita hilangkan adalah ini, kelas ICP ini kita hilangkan. Kita ganti jam kedua. Nah, seperti itu. Kita copy-nya karena dari atas. Jamnya kita ganti saja jam 9 sampai jam 10.
Seperti ini. Nah, ini bisa kita modifikasi ya. Kita kasih emoticon atau ditebalkan, ini kan bisa. Nah, selanjutnya ini tinggal copy saja, langsung tinggal kirim ke grup WA masing-masing. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara memulai kegiatan pembelajaran? Ya, memulainya itu bisa lewat sini, join a meeting. Klik ini join a meeting atau bisa lewat start Zoom. Seperti itu. Jika sudah diinstal. Perhatikan cara mengetikkan. Passwordnya harus benar besar kecilnya ya. Nah, ini sudah muncul. Ada 2D, ada dua, pertemuan pertama matematik dan pertemuan satu Al-Quran Hadis. Nah, ketika kita ingin memulai, maka ketik aja klik pertemuan tematik, klik start gitu aja. Nah, di sini akan tampil recording, artinya merekam. Ya, ini posisi merekam nih, merekam nanti ke hard disk masing-masing, ke laptop masing-masing. Nah, terus kita bisa break room. Ya, assign 0 partisipan into satu room lah. Kita buat otomatis atau otomatis atau manual seperti itu. Create room seperti itu. Nah, nanti ketika siswa hadir sudah masuk semuanya, itu bisa ya. Nanti siswa siapa yang dimasukkan ke room 1 dan siswa siapa yang dimasukkan ke dalam room 2. Itu jika dibutuhkan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.